Di dalam Al-Quran ada firman Allah yang menyatakan bahwa Allah itu punya nama-nama yang indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang indah, punya nama-nama yang baik. Kita kenal istilahnya asmaul husna. Nah, dari nama-nama yang indah tersebut, dari nama-nama yang baik tersebut, maka mohonlah kepada Allah dengan nama itu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat nama-nama yang indah tersebut. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab munajat ini banyak sekali nama Allah yang kita sebutkan, jemaah sekalian. Dan menurut saya, setelah saya lihat dan hitung-hitung, ternyata di antara nama-nama Allah tersebut yang paling banyak adalah nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang paling banyak. Setelah kita membacakan aurat daripada kitab munajat ini, di dalamnya banyak sekali nama Allah, dan yang paling banyak adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah yang maha kasih sayang, nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini menandakan yang pertama bahwa rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Banyak sekali nama Allah yang berupa Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam ayat ini, di dalam kitab munajat yang selalu kita baca, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Nanti kita akan cek, kita akan bongkar. Dalam auratnya kita baca, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahman ar-rahim. Dia Allah Subhanahu wa taala yang tiada zat yang patut disembah kecuali Dia Allah. Allah yang mana? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha mengetahui yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Itu nama Allah itu yang kita sebutkan. Kita muji Allah Subhanahu wa taala. Lalu Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman dan maha rahim. Baru kita baca lagi, huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Lagi-lagi kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Jadi sebelum kita berdoa, masuk bagian munajatnya, masuk bagian doanya, masuk bagian baca mintanya, jemaah sekalian, awalnya kita muji dulu Allah Subhanahu wa taala lewat Asmaul Husna, dan itu diperintahkan oleh Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah punya nama yang indah, Allah punya nama yang baik, maka doalah menggunakan nama tersebut. Dan majelis munajat di dalam kitab munajatnya mengamalkan ini ayat. Nah, hebatnya kitab munajat. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita bongkar-bongkar kitab munajatnya malam hari ini. Kita hitung sama-sama. Ada berapa kalimat yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat Ar-Rahmanur Rahim di dalam kitab munajat ini. Saya sempat bicara di beberapa majelis yang lain, sudah saya bongkar ada berapa kalimat qalbun dalam kitab munajat dan apa maknanya. Sudah pernah nonton belum? Di YouTube itu, nontonlah. Ada, kalau nggak paham berarti belum nonton. Ada berapa kali dan ada berapa kalimat yang berkaitan sama hati di situ? Ada, sudah saya bongkar. Nah, sekarang kita bongkar berapa kali dan dalam hal apa Allah Subhanahu wa taala menggunakan dalam kitab munajat ini untuk kita tentang Rahmanur Rahim. Setelah kita sebutkan nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim dan kita minta menggunakan kalimat Ar-Rahmanur Rahim, kita buka sekarang. Nah, yang pertama adalah
kita langsung masuk. Jadi nanti kita akan bongkar kalimat-kalimat Asmaul Husna yang lain, umpama Ar-Razzaq, Al-Ghaffar atau apa. Sekarang kita buka yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim dulu, biar pengajiannya bersambung kan, biar tambah penasaran. Pokoknya kalau nggak datang, sudahlah, nggak bersambung pengajiannya, sesat lama-lama. Mana dia? Kita lihat jemaah sekalian. Satu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ar-Rahim ujungnya satu. Kita awalnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang muslimaini, yang pasrah, orang Islam. Lalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih keturunan yang baik dan orang yang pasrah kepada wahai Allah yang kita minta. Bahkan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arina manasikana, ya Allah berikan kepada kami manasik umroh dan manasik haji. Ini doa saya sebelum berangkat umroh haji itu ini. Sebelum berangkat umroh itu ini doa saya. Terus wa arina manasikana, wa arina manasikana, ya Allah berikan kepada saya manasik umroh. Tuh, kasih unjuk dah biar bisa umroh. Ini doa saya pakai ini. Cuman pengamal munajat lain nggak paham tuh. Saya ini aja doanya udah. Malam hari ini amalin dah, sering-sering baca ini insya Allah. Tapi bayar, jangan baca doa nggak mau bayar. Setelah kita minta itu jemaah sekalian, lalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima taubat kita. Kenapa? Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau ya Rabb, zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha kasih sayang. Tuh. Artinya semua doa-doa kita tersebut akan diijabah Allah karena Allah maha kasih sayang dengan kalimat innaka anta tawwabur rahim. Ar-Rahim, nama Allah lagi-lagi di situ. Kita nuntut pada Allah nih, engkau kan maha kasih sayang ya Allah, kabulkan dah, gitu loh. Itu satu. Yang kedua, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Warhamna ya Rabb, kasihani kami. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim adalah nama Allah, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang punya Rahman dan Rahim tersebut agar kita pun dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, kita sudah mohon pada Allah agar Allah mengasihani kita menggunakan kalimat apa tadi? Warhamna. Dua sudah itu. Hitung-hitung nanti kalau ada door prize berangkat umroh ada berapa, kalimat Rahman doanya ada sekian, udah pada tahu. Yang tahu cuma majelis ini, itu kalau nggak nonton di YouTube, kalau nonton ya tahu semua sudah. Apalagi yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikan hati kita condong kepada kesesatan. Kenapa? Engkau kan Maha Rahman ya Allah, gitu loh. Jadi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak mencondongkan hati kita kepada kesesatan. Karena rahmat Allah. Udah berapa tuh? Tiga. Ingat. Lalu kita sebut lagi. Sekarang masuk yang keempat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh. Yang mana? Wa tarhamna. Ini doa siapa? Doanya Nabi Adam alaihissalam
agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam menggunakan watarhamna, ya Rabb kasihani kami. Di antara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita adalah Allah mengasihani kita, menggunakan kalimat watarhamna. Ada berapa tuh? Udah 4. Yang kelima sekarang, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Mana dia? Fi rahmatik, ya Rabb kasih ampuni kami dan masukkanlah kami di dalam kasih sayangmu, dalam rahmanmu. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim tersebut agar kita dimasukkan ke dalam kasih sayangnya. Ya kan? Kenapa? Wa anta arhamur karena engkau adalah zat yang maha kasih sayang. Ada berapa tuh? 6. Sama wa anta arhamur rahimin, sudah 6 tuh. Oh, hebat. 6 sudah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Rabbi law syi'ta halaktahum min qablu wa iyaya tuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna. Faghfir lana warhamna, ya Rabb kasihani kami. Sudah 7 tuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengasihani kita. Warhamna wa anta khairul ghafirin. Sudah 7 kali kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, baru dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Kita mohon pada Allah agar Allah menyelamatkan kita karena rahmatnya. Wa najjina bi rahmatika, ya Rabb selamatkanlah kami dengan rahmatmu. Jadi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah. Luar biasa rahmat Allah nih. Sudah keberapa tuh? Sudah 9. Masih banyak ini. Kita sampai selesai akan menyebutkan ini. Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ke-10, wa tarhamni ya Rabb kasihani kami. Masya Allah. Sekarang lanjut. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Keberapa tuh? Ke-11. Yang ke-11-nya tetap kita mohon agar kita dikasihani Allah, artinya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma dari kata Rahman dan Ar-Rahim. Kata Rahman, Rabbirhamhuma ya Rabb kasihanilah kedua orang tua kami. Jadi kedua orang tua kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari kalimat yang kita minta menggunakan kalimat Rabbirhamhuma. Sudah keberapa tuh Ustaz? 12. Hitungin dah. Malah dah lupa kita mah. Hitungan uang mah bisa insyaallah ini. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rahmah. Ya Rabb
berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayang. Udah ke berapa tuh? 13. Sekarang yang ke-14-nya, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku dalam kepayahan ya Allah. Kata Nabi, siapa yang sakit? Nabi Ayub. Sakitnya parah, dalam kepayahan, sakit yang sangat lama, ditinggal lagi sama bininya, sendirian dia. Tetap mohon pada Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ujungnya wa anta arhamur rahimin, seakan-akan sembuhnya Nabi Ayub karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sehat begini karena kasih sayang Allah. Ini yang kita baca. Arhamur rahimin, 2 di sini. Arham dan rahiminnya. Udah ke berapa tuh? 14. Tuh. Jangan sampai lupa nih. Rabbikum bil haqqi wa rabbuna rahmanul musta'an ala ma tasifun. Tuh, ya Rabb, berikanlah kepada kami hukum yang benar, yang adil. Sesungguhnya Engkau adalah wa rabbuna rahman, Engkau adalah Tuhan yang maha kasih sayang. Jadi saat kita mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya masalah, kita mohon menggunakan kalimat ini, kita diselamatkan dari masalah kita karena rahmannya Allah. Hebat. Ada lagi. Itu sudah ke berapa? 15. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Tuh. Warhamna, ya Rabb kasihani kami. Ini 15-nya. Wa anta khairur rahimin, Engkau adalah zat yang maha sebaik-baiknya kasih sayang. 17 berapa? 16 ya. Lanjut lagi. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Tuh. Warham. Masuk lagi wa anta khairur rahimin. Setelah kita minta, kita puji lagi Allah. Bagaimana kita nggak disayang sama Allah? Ahli munajat ini mintanya disayang terus. Sudah ke berapa itu? 17. Insyaallah. Banyak benar kita minta nih ya, agar dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wa adkhilni ya Rabb, masukkan aku bi rahmatika dengan rahmatmu. Masuk ke mana? Fi ibadika salihin, dalam golongan orang-orang soleh, hamba-hambamu yang soleh, wahai Rabb. Artinya jemaah sekalian, kita ikut menjadi orang soleh lantaran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta. Wa adkhilni bi rahmatika, agar kita ini ada dalam golongan orang soleh, tidak ada dalam golongan orang salah. Nah, di antara doa saya adalah, seandainya ya Allah Engkau pertemukan aku dengan orang-orang salah, orang-orang bejat, orang-orang rusak, orang-orang durjana, agar orang-orang itu mendapatkan mendapatkan hidayah lantaran bertemu denganku. Mohon juga begitu jemaah sekalian. Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ke berapa itu? 18. Masih ada. Kita mohon lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat ar-rahmat dan ar-rahimnya dalam bentuk dalam kitab ini adalah
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Kita mohon, Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai', Engkau adalah Tuhan yang luas rahmat wa ilman dan kekuasaannya. Allah maha luas kasih sayangnya dan Allah maha luas pengetahuannya. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan maha luasnya kasih sayangnya, maha luasnya pengetahuannya, faghfir lil ladzina tabu, dan ampunilah dosa orang-orang yang sedang di dalam jalanmu, sabilaka wa qihim adzabal jahim, dan hindarkan mereka daripada adab api neraka. Karena apa? Karena rahmat Allah, karena pengetahuan dari Allah. Jadi kalau kita ini dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan daripada adab api neraka, karena kita minta agar kita dikasihani oleh Allah. Masih menggunakan kalimat rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk lagi pada kalimat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ada ar-rahim ujungnya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang-orang yang telah mendahului kita, dan hati kita tidak dijadikan punya iri, hati kita tidak hasud terhadap orang. Kenapa? Innaka raufur rahim, karena Allah maha kasih sayang. Lagi-lagi kita berapa tuh? 20. Iya, cuman segitu. 20 kali kita mohon malam hari ini dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi banyak hal kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu, agar dosa kita diampuni Allah karena kasih sayang Allah, agar kita dapat rezeki karena kasih sayang Allah, bahkan kita dimasukkan ke dalam surga karena kasih sayang dari Allah. Nah, kalimat yang kita sampaikan dalam kitab ini adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antara doa, agar doa dikabulkan Allah, agar doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita menggunakan Asmaul Husna. Dan di dalam kitab munajat ini kita berdoa menggunakan Asmaul Husna, salah satunya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim.